Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman dan Pak Ade atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Vita Najila Karunisa dengan NIM 22101168. Jadi hari ini saya mempresentasikan hasil penulisan proposal bab 1 hingga bab 3 saya yang berjudul Pengaruh Populasi Muslim dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Perkembangan Kosmetik Halal di Indonesia. Selanjutnya, yang pertama saya ingin membahas tentang latar belakang masalahnya. Jadi, industri kosmetik halal menunjukkan pertumbuhan pesat setiap tahunnya dari 2017 hingga 2015. Pertumbuhannya meningkat 2 kali lipat dan dari 2018 hingga 2021. Tren pertumbuhannya terus menunjukkan signifikan. Sesuai dengan data yang telah saya lampirkan di situ, pertumbuhan perusahaan kosmetik halal dari 2017 hingga 2022. Namun, data juga menunjukkan adanya penurunan pada bulan Juli 2022. Penurunan ini disebabkan oleh ekspansi industri kosmetik yang mempengaruhi jumlah target yang berbeda di bawah pengawasan fasilitas produksi dan distribusi kosmetik. Selanjutnya, novelty dari penelitian saya, pengaruh populasi muslim dan pengembangan sumber daya manusia terhadap pengembangan kosmetik di Indonesia belum banyak dilakukan dan diteliti lebih dalam. Karena itu penelitian ini akan menjadi pembaruan. Saya itu belum banyak penelitian ataupun jurnal yang mengacu pada penelitian ini dan sehingga saya berniat untuk mengetahui dan mencari lebih dalam terhadap hasil penelitian ini. Karena lebih banyak penelitian sebelumnya yang membahas hanya berdasarkan dari faktor populasi muslim. Jadi di sini saya mengangkat pembaruannya di pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini, apakah terdapat pengaruh populasi muslim terhadap perkembangan industri kosmetik halal di Indonesia? Yang kedua, ada apakah terdapat pengembangan sumber daya manusia berkontribusi pada pertumbuhan industri kosmetik halal di Indonesia? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh populasi muslim dan pengembangan sumber daya manusia terhadap perkembangan industri kosmetik halal di Indonesia? Setelah rumusan masalah, selanjutnya saya membahas tentang tujuan penelitiannya. Di sini tujuan penelitiannya ada 3 juga, sesuai dengan rumusan masalahnya. Yang pertama ada menganalisis pengaruh populasi muslim terhadap perkembangan industri kosmetik halal di Indonesia. Yang kedua ada meninjau seberapa besar kontribusi pengembangan sumber daya manusia pada pertumbuhan industri kosmetik halal di Indonesia. Yang terakhir ada mengelaborasi pengaruh populasi muslim dan pengembangan sumber daya manusia terhadap perkembangan industri kosmetik halal di Indonesia. Setelah tujuan penelitian, kita ke manfaat penelitian. Jadi di sini manfaat penelitiannya ada 2, ada aspek teoritis dan aspek praktis. Di aspek teoritis dibagi juga menjadi 2. Yang pertama ada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan pada faktor demografi dan sosial serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menargetkan segmen pasar yang spesifik untuk produk kosmetik halal. Yang kedua, penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan lebih dalam mengenai pengaruh populasi muslim dan pengembangan sumber daya manusia terhadap perkembangan industri kosmetik halal di Indonesia. Sehingga kelak penelitian ini dapat dijadikan acuan dan literatur untuk penelitian lanjutan atau penelitian yang akan dilanjut lebih dalam oleh peneliti-peneliti lain. Selanjutnya di sini ada aspek praktis. Jadi aspek praktis dibagi juga bagi konsumen muslim dan bagi pemerintah. Jadi bagi konsumen muslim, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya produk kosmetik halal serta pengaruh perkembangan industri halal terhadap produk-produk yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nah, yang kedua ada buat pemerintah. Jadi bagi pemerintah ini, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan tentang pengembangan industri halal, terutama dalam mendukung pertumbuhan industri kosmetik yang syariah melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Selanjutnya, setelah manfaat penelitian, di sini ada saya menuju bab 2, di sini ada landasan teori. Jadi di landasan teori ini yang pertama ada kosmetik halal. Jadi menurut Kaur, Osman, dan Maziha pada tahun 2014, kosmetik halal adalah produk kosmetik yang tidak boleh memiliki bagian manusia atau bahan apapun yang mengandung hewan apapun yang dilarang bagi umat muslim dan harus disembelih sesuai dengan hukum syariah. Tidak ada organisme hasil rekaya genetika yang dinyatakan sebagai najis, tidak ada minuman alkohol atau khamar, tidak ada kontaminasi dari najis selama persiapan, pemrosesan, pembuatan, dan penyimpanan, dan harus aman bagi konsumen. Selain itu termasuk penggunaan lemak hewani serta pengujiannya, bahan kimia berbahaya, dan bahan lainnya yang tidak dapat digunakan oleh umat muslim itu harus dihindari. Itu definisi dari kosmetik halal. Selanjutnya ada populasi muslim. Jadi definisi dari populasi muslim menurut Morrison 2012, populasi dipandang sebagai
kelompok subjek, variabel, konsep, atau fenomena yang dapat diteliti untuk memahami karakteristik dari populasi tersebut. Dalam hal ini adalah umat Muslim. Setelah populasi Muslim, kita lanjut ke pengembangan sumber daya manusia. Jadi, menurut Nawawi 2003, sumber daya manusia secara mikro adalah manusia atau individu yang bekerja atau menjadi bagian dari suatu perusahaan atau komunitas dapat dikenal dengan istilah karyawan, pekerja, pegawai, tenaga kerja, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah subbab bab 2-nya ada penelitian terdahulu. Jadi, saya ngambil tiga. Saya ngambil tiga dari 15 penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Ika Nufitriani 2024 yang berjudul Perkembangan Industri Produk Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pelaku UMKM yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa industri produk halal telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan telah menjadi gaya hidup yang diadopsi oleh konsumen Muslim. Agar pengembangan industri ini semakin berkembang secara optimal, maka diperlukan upaya pengembangan yang cepat dan tepat sasaran. Selanjutnya, penelitian yang kedua yang saya ambil adalah penelitian yang dilakukan oleh Riza Rizky Fauzan Syakur 2024 yang berjudul Sosialisasi Industri Halal Indonesia dengan metode penelitian diskusi. Hasil penelitian tersebut adalah Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat industri halal dunia. Hal ini terbukti dari perkembangan industri halal di berbagai sektor seperti makanan, fashion, kosmetik, farmasi, dan keuangan. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar untuk produk dan layanan halal. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Puput Wulandari dan Rian Pradesha pada tahun 2023. Jadi penelitian ini berjudul Ekosistem Perbankan Syariah dalam mendukung Indonesia menjadi trendsetter industri halal dan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Temuan penting yang saya dapatkan pada penelitian ini adalah industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga mendorong peningkatan permintaan yang signifikan dari berbagai kalangan, termasuk public figure, masyarakat umum, dan artis. Hal ini menjadikan kosmetik halal sebagai tren pasar global yang semakin diminati. Temuan penting tersebut yaitu industri kosmetik Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga mendorong peningkatan permintaan yang signifikan. Selanjutnya ada model dan hipotesis penelitian. Jadi modelnya saya pakai data primer ya. Pertama, model penelitian ini variabel X-nya ada dua, yaitu populasi muslim dan pengembangan sumber daya. Jadi pengembangan sumber daya ini X2-nya, terus Y-nya itu perkembangan kosmetik halal di Indonesia. Jadi saya ingin melihat dari pengaruh dari dua faktor X tersebut. Terus untuk hipotesisnya, populasi muslim berpengaruh positif. H1-nya populasi muslim berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan kosmetik halal di wilayah Indonesia. Yang kedua ada H2, pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan kosmetik halal di wilayah Indonesia. Dan yang H3 adalah populasi muslim dan pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan kosmetik halal di wilayah Indonesia. Setelah itu, ini bab tiganya, di sini ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Jadi, definisi operasional variabel dependennya yang saya gunakan adalah perkembangan kosmetik halal di Indonesia, itu sebagai variabel Y atau variabel dependen. Selanjutnya ada variabel independen, yaitu populasi muslim sebagai X1. Populasi yang maksud di sini adalah populasi dalam kasus Cambridge adalah semua orang yang tinggal di negara, wilayah, atau tempat tertentu dalam hal ini merupakan umat muslim. Jadi di sini operasionalnya saya menggunakan populasi muslim sebagai adanya pengaruh atau tidak yang diberikan kepada perkembangan kosmetik halal. Yang kedua di variabel independen X2-nya pengembangan sumber daya manusia. Jadi sini saya ingin melihat apakah adanya pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap perkembangan kosmetik halal. Nah, pengembangan sumber daya manusia adalah upaya terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan lainnya. Menurut Rioni 2021, dalam konteks persaingan global yang semakin ketat, organisasi perlu menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan kompetensi karyawan. Selanjutnya ada pengukuran variabel. Jadi penelitian ini akan menggunakan skala Likert sebagai pengukuran variabel menurut Sugiono 2010. Skala yang digunakan berkisar dari 1 hingga 4. Jadi nilai 4 itu mewakili kategori yang sangat setuju atau SS, terus nilai 3 untuk setuju atau S, nilai 2 untuk tidak setuju atau TS, dan yang terakhir nilai 1 untuk sangat tidak setuju atau STS. Jadi di sini ada pengukurannya secara 4 nilai.
Setelah definisi operasional dan pengukuran variabel, saya lanjut ke populasi, sampel, sumber, dan jenis data. Jadi populasinya, populasi dari penelitian ini adalah masyarakat muslim penduduk Indonesia. Sampelnya masyarakat yang harus beragama Islam, pernah melakukan pembelian atau pemakaian produk kosmetik halal. Di sini yang menggunakan kosmetik halal. Yang terakhir berdomisili di Indonesia. Terus sumber data yang saya gunakan ada dua, data primer dan data sekunder. Jadi data primer ini didapat dari hasil kuesioner yang diisi oleh responden, eh, dan data sekundernya didapat dari sumber terdahulu atau seperti artikel dan penelitian sebelumnya. Dan jenis data yang digunakan, jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang diperoleh melalui instrumen seperti kuesioner, skala pengukuran, atau alat ukur lainnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan datanya primer yang dilakukan pada penelitian adalah melalui hasil kuesioner. Terus teknik analisis datanya diolah dengan aplikasi SPSS versi 27 untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk menentukan indikator yang dapat digunakan. Lanjut dengan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, dan selanjutnya digunakan uji regresi linear Belanda, uji hipotesis seperti uji T, uji F, serta uji koefisien determinasi yang digunakan untuk menguji variabel dalam penelitian. Eh, Terima kasih. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.